Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Itu berat sekali. Pertama firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga dalam firman Allah SWT Al-Imran ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Kemudian Nabi SAW merincikan kedua ayat di atas. Sabda pertama adalah hadits Abu Dawud nomor 333, Ibnu Majah nomor 2277 dan Tirmidzi nomor 1206. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, pakai baju tidak pernah cocok, rumah tangga ribut terus, ada anak sakit, macam-macam. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya dan yang memberikan. Dua orang saksinya dan pencatatnya, gawai, staf, tulis, tanda tangan, ya segala macam sama. Masuk dalam masalah ini. Berarti tidak ada yang bisa lolos nih. Jadi kan, kena semua. Haram-haram. Ya, nggak bisa kita cari halal dia teman-teman. Lebih jelas lagi hadis Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.450. Sanadnya dikategorikan sahih. Kata Nabi SAW, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 wa 30 zanyah. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama 1, 2, 3, 4, 36 perempuan, itu baru sama dengan satu dirham riba. Satu dirham itu 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ambil bunga bank, itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana gajinya 5 juta? Nah, hitung sendiri. Kalau satu dirham 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW berikan gambaran agar orang faham. Karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan. Di sini Nabi SAW datangkan satu dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya 100.000 dirham riba. Enggak, satu dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah faham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan setelahnya. Kata Nabi SAW, ini luar biasa teman. Saya kalau baca ini merinding, subhanallah. Hadis ini tegas, ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, ar-riba 73 baban aisaruha ayyankiha ar-rajul ummah wa inna arba riba irdur rajulil muslim. Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Itu berat sekali. Paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu. Teman-teman harus tahu ya, dalam bab zina, hukumannya beda-beda, level-levelnya. Yang paling ringan dalam masalah zina adalah berzinanya orang. Dia pergi ke tempat zina, lalu dia zina, dia bayar pelacur, selesai. Itu yang paling ringan, tapi itu juga sudah dosa besar. Ada di atasnya, zina lebih berat daripada itu. Berzina dengan istri tetangga. Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dosa apa yang paling berat? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Kenapa tetangga? Karena orang yang paling dekat. Sampai kata Nabi SAW, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk mengingat berbuat baik dengan tetangga sampai aku kira tetangga mau dapat warisan. Walaupun tetangga itu orang kafir, tapi kita berbuat baik. Lebih lagi di atasnya, zina dengan istri mujahid. Jadi kalau ada orang pergi jihad, istrinya si mujahid itu seperti ibu kita. Kata Nabi SAW, kedudukan istri para mujahid sama dengan ibu-ibu kalian. Seperti kita hormati ibu kita, harus hormati walaupun istri mereka masih muda. Bukan malah datang diganggu. Kata Nabi SAW, si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat dengan si pelaku selingkuh dengan istrinya, lalu Allah bebaskan dia mengambil pahalanya sesukanya. Kata Nabi SAW, apakah kalian kira si mujahid akan sisakan pahalanya? Tanda tanya. Gak mungkin. Dia pergi jihad, berperang jalan Allah, antum datang ganggu istrinya? Gak boleh. Makanya perempuan yang sudah bersatu suami, antum kasih X besar-besar.
Sudah selesai urusannya. Mau cantiknya seperti bulan, ada cerita. Udah haknya si laki-laki itu. Antum minta kepada Allah diberikan istri yang baik. Kalau sudah jadi istri orang, selesai urusannya. Jangan pernah sentuh wilayah itu. Yang lebih tinggi lagi daripada istri mujahid adalah berzina dengan mahram. Anak sama ibu, anak sama ayah, ya, saudara sama saudarinya. Ini paling tinggi. Sampai kalau zina sama mahram ini, kan hukum zina itu teman-teman, kalau dia berzina kepergok sebelum nikah, dia tidak menikah, masih bujang atau gadis, hukumnya dicambuk 100 jera dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah nikah dia apa? Dirajam, gitu kan? Tapi khusus yang zina sama mahramnya, mau sudah nikah atau belum nikah, rajam langsung, hukuman mati. Karena bahaya kalau lahir, kalau hamil pun ini bahaya, anak ini statusnya gimana? Masuk dalam mahram, hati-hati, mantan pasangan orang tua. Misal seorang duda punya 3 anak laki-laki. Umurnya si duda ini 50 tahun. Anaknya paling tua umur 25 tahun misalnya. Lalu sekarang dia nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun. Berarti istrinya sekarang lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap ini ibunya ini. Mahram abadi. Kalau ayahnya sudah menikah, ini ibunya. Tidak ada apa-apa, tidak boleh apa-apa. Sampai pernah di zaman Nabi SAW ada orang menikahi mantan istri ayahnya. Oleh Nabi SAW diutus seorang sahabat, disuruh hukum. Kemudian diambil hartanya sebagai harta rampasan perang, seperti rampasan perang. Itu bahaya sekali. Jadi mantan pasangan orang tua juga masuk di sini. Sama juga dengan tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Kalau sudah dinikahi oleh anak kita berarti mahram kita abadi walaupun anak kita cerai dengan pasangannya. Ini harus diketahui. Ini tingkat tertinggi dalam masalah zina, yaitu zina dengan siapa? Mahram. Bayangkan di sini riba. Kembali ke bahasan kita. Riba 73 tingkatan. Yang paling rendah orang berzina sama ibunya. Jadi terendahnya riba sama tertingginya zina. Selain 36 berzina tadi, ini sama dengan zina sama ibu sendiri. Nabi kasih contoh kalimat itu. Seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Dan pintu yang paling berat, ini hati-hati teman-teman. Pintu yang paling berat dalam masalah riba itu selevel, setara dengan menodai kehormatan seorang muslim. Faham gak ini? Saya ulangi ya. Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram. Terendahnya riba sama dengan ini. Berarti riba ini berat sekali karena dia sama dengan hukumnya orang zina yang paling tinggi kan gitu. Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati. Tertingginya riba itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Antum gosip, ngambil hartanya muslim, ya, apalah sakiti hatinya, itu sama dengan riba level ke-73. Ini hati-hati. Jangan antum buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan caci maki, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap gak bahayanya nih? Ya, mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggibah dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya. Ini selevel dengan dosa tertingginya riba. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Harus hati-hati.